Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Anton, yaitu kelompok ini, ingin membagikan hasil kerja kelompok kami. Yang dimana materinya di sini tentang bisnis model kanvas, strategi bisnis yang aktif, yang dimana mendesain model bisnis inovatif dan berkelanjutan. Sebelum kami lanjut ke materinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Giri Pulo Nugroho dengan NIM 1020224002844. Perkenalkan, saya Glenn Vian Agus Jaya Tarigan dengan NIM 1020022400308. Perkenalkan, nama saya Erlian Zapaseno dengan NIM 102022400279. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Mendra Putra dengan NIM 1020224002900. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kolbu Tohira dengan NIM 1020224000327. Perkenalkan, nama saya Hadian Arkanan Triandi dengan NIM 1022022400309. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi di mana akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan untuk slide pertama yaitu key partner, yaitu mitra kunci. Siapa mereka, apa yang didapatkan, mengapa bermitra. Jadi pada slide ini merangkum pernyataan inti, pertanyaan-pertanyaan inti yang perlu dijawab dan membutuhkan dan memanfaatkan mitra kunci untuk menguatkan strategi bisnis. Siapa mereka? Contohnya adalah manajemen kampus, dosen, staf kampus, mahasiswa, vendor desain grafis yang ada di lingkungan kampus. Apa yang didapatkan? Efisiensi biaya operasional, peluang penelitian, peningkatan kesadaran bersama, dan contohnya air tidak terbuang sia-sia dan proyek kerjasama. Mengapa bermitra? Ada optimalisasi dan efisiensi operasional, audiens utama sekaligus agen perubahan di kampus, dan membantu menyampaikan pesan dengan visual yang menarik. Oke, next. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama apa yang diperlukan untuk menghasilkan value proposition. Selanjutnya ada aktivitas apa yang dibutuhkan untuk distribusi dan pemasaran. Ya, yang pertama ada desain grafis, membuat stiker visual yang menarik untuk mengedukasi pengguna toilet. Selanjutnya ada produksi, mencetak stiker dengan bahan tahan air vinil dalam skala besar. Yang ketiga ada distribusi, memasang stiker di toilet kampus dan memastikan jangkauan maksimal. Yang selanjutnya ada edukasi, kampanye mandiri melalui pesan visual pada stiker. Baik, selanjutnya di sini ada case resource atau sumber daya utama. Di mana sumber daya utama di sini yang kita butuhkan agar program bisa berjalan dan berhasil. Di sini saya mengambil 5 sumber daya utama, yaitu pertama itu ada barang nyata. Di barang nyata di sini kita ada toilet kampus, stiker, air, dan alat pencetak stiker. Kemudian di intelektual kita ada desain, pesan stiker, dan data pemborosan air. Kemudian yang ketiga ada manusia. Di mana di manusia ini ada manajemen kampus, dosen, staf kampus, serta mahasiswa. Kemudian yang keempat itu ada keuangan, yang isinya itu data pembuatan untuk stiker. Kemudian yang terakhir ada teknologi, itu ada media sosial dan software desain. Oke, sekarang ada value proposition. Untuk value proposition sendiri ada
kesadaran penting penghematan air semakin meningkat. Lalu hemat biaya, sehingga bisa menghemat biaya konsumsi air. Ramah lingkungan, mengurangi konsumsi air berlebih, dan mendukung kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada customer relationships atau hubungan dengan pelanggan. Bagaimana cara atau strategi yang digunakan sebuah bisnis untuk memperkuat hubungan pelanggan atau pengguna? Jadi, strategi yang digunakan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan meliputi yang pertama ada visual engagement berupa stiker. Desain stiker yang menarik membangun hubungan secara visual yang terus-menerus dan tidak mengganggu. Kemudian ada self-service, yaitu pengguna dapat langsung memahami pesan dari stiker tanpa butuh bantuan eksternal. Lalu low-cost interaction, yaitu tidak membutuhkan interaksi personal atau sistem digital, menjadikannya murah dan mudah dikelola. Oke, selanjutnya ada channel. Di sini ada quotes dari ilmuwan pada abad ke-19, John Ruskin. All rivers, small or large, agree in one character. They like to lean a little on one side. They cannot be. Next. Definisi singkatnya dari channel atau saluran ada cara yang digunakan untuk menyampaikan penawaran nilai pada segmen pelanggan. Pertanyaan kuncinya seperti melalui saluran komunikasikan nilai dan membangun koneksi dengan pelanggan. Ada beberapa jenis saluran atau channel, yaitu ada website, media sosial, email, e-commerce, lalu ada toko fisik, event, distributor, dan outlet untuk offline-nya. Bertingkat dan kebiasaan pelanggan untuk memastikan pengalaman yang konsisten dan optimal. Next. Selanjutnya ada customer segments atau segmen pelanggan. Siapa pengguna atau konsumen terpenting kita, lalu jenis pasar seperti apakah pelanggan kita. Segmen utama dari proyek ini adalah mahasiswa Telkom University. Mereka merupakan pengguna utama toilet umum di lingkungan kampus dan menjadi fokus utama dari solusi. Pelanggan ini termasuk dalam kategori niche market, yaitu pasar yang spesifik dengan kebutuhan yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost struktur. Di cost struktur ini bakal menjelaskan apa aja biaya terpenting dalam model bisnis ini, sumber daya utama, aktivitas utama, terus basis biayanya, dan karakteristik biayanya bagaimana. Next. Nah, struktur biaya dalam penyelesaian masalah dalam kelompok kami ini difokuskan dalam efisiensi dan pengendalian pengeluaran di setiap prosesnya. Biaya utamanya berasal dari desain dan produksinya, produksi stiker, distribusi ke fasilitas umum, serta pemasangan di titik-titik yang strategis.
Kami juga mengalokasikan dana untuk promosi, edukasi, riset eh, agar efektif dan tahan lama. Ada yang paling banyak menyerap biaya adalah produksinya, karena bahannya dari vinil agar tahan air dan tintanya yang berkualitas. Selanjutnya, kegiatan yang paling mahal dalam operasional ini adalah produksi dalam jumlah yang lumayan besar, dan juga distribusinya ke berbagai lokasi dan pemasangannya yang manual yang butuh tenaga kerja. Karena fokus kami adalah efisiensi biaya, maka model bisnis ini tergolong cost driven dengan pendekatan biaya ramping tanpa mengorbankan kualitas. Biaya dalam bisnis ini terbagi menjadi dua, ada biaya tetap seperti gaji dan promosi awal, serta biaya variabel seperti bahan baku dan distribusi yang menyesuaikan dengan volume atau banyak produksinya nanti. Kedepannya, penyelesaian masalah ini punya peluang untuk meraih economics of scale, di mana makin banyak produksi, makin murah biaya per unitnya. Selain itu, potensi economics of scope-nya juga terbuka lebar jika desain dan sumber dayanya digunakan untuk kampanye lingkungan lainnya. Sekian penjelasan cost struktur dari saya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai revenue stream-nya atau aliran pendapatan. Untuk nilai apa pelanggan bersedia membayar dan apa sumber pendapatan utama saat ini. Sumber pendapatan utama kita saat ini yaitu mengenai adalah penjualan produk stiker dengan desain eksklusif hemat air kepada mahasiswa Telkom University. Baik, sekian penjelasan presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.